Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Simulasi Komputer Modul 2. Kali ini kita akan belajar mengenai software ProModel. Tujuan dari praktikum software ProModel ini yaitu mengenalkan software ProModel dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan industri yang dapat disimulasikan dengan software ProModel. Dan yang ketiga yaitu menggunakan software ProModel dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu antrian, baik bahan, produk, maupun pengelolaan jasa. Untuk teorinya yaitu, antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, pada pintu jalan tol, dan lain-lain. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Kemudian, software ProModel. ProModel adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis suatu sistem. Software ProModel memberikan kombinasi yang baik dalam pemakaian, fleksibilitas, dan memodelkan suatu sistem nyata agar tampak lebih realistis. Kemudian, elemen dasar ProModel. Yang pertama ada location. Dalam ProModel, location merepresentasikan sebuah area tetap di mana bahan baku, bahan setengah jadi, ataupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses, ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. Yang kedua ada entity, yaitu sesuatu yang akan menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem, seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk reject, dan lembur kerja. Yang ketiga ada arrival, yaitu mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem. Kemudian yang keempat ada processing, yaitu operasi yang dilakukan dalam location. Dan yang kelima ada statefit, yaitu software pendukung dalam ProModel atau aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Nah, setelah penjelasan singkat mengenai software ProModel, maka selanjutnya kita bisa langsung simulasi di software ProModelnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk kita akan memasuki cara menggunakan softwarenya. Ketika kalian memasuki software ProModel, tampilan awalnya akan seperti ini ya. Ketika kalian sudah melihat tampilan seperti ini, kalian cukup membuat file baru dengan cara klik file, lalu new. Ini untuk title-nya ini terserah kalian. Mau kalian kasih judul apa? Untuk saya kasih judul dengan contoh modul 2. Setelah itu time unitnya kita tetap di menit, dan untuk distance unitnya kita ganti ke meter. Jangan lupa ya, meter. Lalu klik OK. Setelah itu, ketika kalian berhasil membuat file baru, akan ditandai dengan ini tulisan yang di atas ini ada ProModel strip modul 2 atau judul kalian. Setelah itu, ketika sudah seperti ini, klik build, lalu ke lokasi. Nah, untuk ProModel ini saya akan menggunakan simulasi aktivitas pengangkutan. Untuk aktivitas pengangkutan sendiri, saya akan menggunakan 5 aktivitas. Yang pertama itu aktivitas loading, yang kedua aktivitas pengemasan, ketiga aktivitas inspeksi, keempat aktivitas pengangkutan atau pick up, dan yang terakhir yaitu aktivitas menuju ke gudang. Untuk 5 aktivitas ini akan saya simulasikan di sini dengan grafik. Jadi yang pertama yaitu loading, aktivitas loading. Akan saya gunakan grafik Fortran ini untuk mewakilkan aktivitas loading. Jadi cukup klik saja di sini, dan jangan lupa ini ya, sebelum mengeklik ini kalian pastikan checklist new-nya ini nyala.
Ketika sudah nyala, langsung saja kalian klik ini, kontrak ini. Terserah nanti kalian menggunakan aktivitas apa saja dan menggunakan grafik apa saja. Terserah, untuk saya akan menggunakan kontrak ini untuk mewakilkan loading, aktivitas loading. Setelah kalian klik di sini, lalu kalian perbesar. Setelah kalian perbesar, kita akan menamakan ini kontrak ini sebagai aktivitas loading dengan cara checklist new-nya ini dimatikan. Setelah mati, lalu kalian klik ini, teks ini, klik teks, lalu klik di sini. Nah, setelah itu, ini kan namanya kontrak kan, kita ganti menjadi loading. Setelah itu, setelah selesai menamakan ini di sini, loading di sini, klik enter. Nah, kita membuat aktivitas yang kedua, yaitu tadi pengemasan. Nah, untuk membuat pengemasan akan saya wakilkan dengan ini, grafik box ini. Untuk membuatnya jangan lupa, ini kan tadi checklist new-nya dimatikan. Untuk membuat aktivitas baru lagi, checklist new-nya ini dinyalakan lagi, klik, setelah itu klik box, kita klik ke sini dan kita perbesar. Nah, setelah kalian perbesar, kalian atur posisinya. Setelah itu kita namakan pengemasan dengan cara yang sama seperti tadi. Checklist new-nya ini dimatikan, terus klik teks ini, taruh sini, dan kita geser lagi untuk mengatur posisinya. Setelah itu kita namakan pengemasan. Setelah itu enter, dan ini diaktifkan lagi centangnya. Untuk aktivitas ketiga yaitu inspeksi, menggunakan inspektor ini, klik di sini, red. Untuk caranya sama semua ya teman-teman. Kita namakan dengan menonaktifkan checklist ini, lalu kita klik teks, kita taruh di sini, kita namakan inspeksi. Inspeksi, kita enter, lalu aktivitas keempatnya yaitu pick up, ini diaktifkan checklist new-nya, kita klik pick up atau pengangkutan. Untuk namanya kita biarkan tetap pick up aja ya, jadi ini centangnya ini dimatikan, klik teks, langsung taruh sini. Nah, ini kan sudah pick up, kita tetap aja pick up. Lalu kita masuk ke aktivitas yang terakhir yaitu gudang. Untuk checklist centangnya diaktifkan lagi, kita menggunakan grafik ini, warehouse ini untuk gudang. Kita klik, lalu kita klik di sini, kita perbesar, lalu kita namakan gudang dengan cara ini dimatikan checklistnya, kita klik teks ini, kita klik di sini, kita namakan gudang. Nah, untuk tahap location ini sudah selesai. Setelah itu kita akan memasuki tahap kedua, yaitu tahap entity atau entitas, dengan cara kita klik build ini, lalu klik entity. Setelah itu entity-nya kita yaitu produk mie instan. Kita akan simulasikan dengan grafik ini, palette box ini, dan palette box ini kita ganti nama mie instan. Setelah kita ganti nama mie instan, kita memasukin tahap yang ketiga, yaitu tahap rival ini. Kita akan memasuki tahap rival dengan cara klik build ini, lalu kita klik rival ini, kita klik.
Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik entity. Entity-nya mie instan. Lokasinya yaitu loading. Terus ininya kita klik 1. Occurrence-nya ini INF. Dan ininya 1. Setelah itu klik enter. Entity-nya sama. Instan. Untuk lokasinya habis dari loading ke pengemasan. Pengemasan ini 1. Lalu ini INF. Dan ini 1. Kita enter lagi. Ini instan. Lokasinya ganti ke infeksi. Ini 1. INF. INF 1. Lalu enter lagi. Kami instan ke aktivitas pickup. Lalu ini 1. INF 1. Dan yang terakhir ini instan. Lokasinya yang terakhir ini gudang. Ini klik 1. INF dan 1. Setelah seperti ini, kita memasuki tahap selanjutnya, yaitu tahap processing. Dengan cara kita klik boot lagi, lalu masuk ke processing. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk tahap ini, bagi saya mudah-mudah susah. Jadi mohon diperhatikan. Untuk setelah masuk ke tampilan seperti ini, kita klik entity, kita klik mie instan. Untuk lokasi, ini untuk lokasi pertamanya mie instan ini kan dari loading, lalu akan ditujukan ke pengemasan. Jadi routingnya ini outputnya tetap mie instan dan destinasinya itu pengemasan. Ini. Nah, akan muncul ini tanda seperti ini. Setelah itu untuk mengisi move logicnya, kita akan menggunakan start feed. Untuk start feed, kita cukup klik ini, logonya start feed seperti gunung ini, gunung biru kecil yang ada di atas sini, lalu kita klik saja. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah kalian muncul seperti ini, kalian klik di sini, kalian masukkan data kalian masing-masing. Sebagai contoh, saya akan memasukkan data yang pertama ini, yaitu 5. Ini aktivitas pertama ya, aktivitas loading 5, enter, 6, enter, 7, enter, 5, enter, 7, enter, 5, enter, 6, enter, 7, enter, 5, enter, 7. Lah, setelah itu kan ini kan data sudah habis sampai 10 pengukuran saja kan, 10 pengukuran saja. Ini dan kita akan klik auto feed. Sedangkan auto feed di sini masih belum nyala kan. Untuk auto feed-nya bisa nyala atau bisa untuk diklik, kalian habis 10 kalian klik lagi. Nah, kalian enter, akan muncul ini 11. Setelah itu auto feed akan nyala. Setelah auto feed akan nyala, kalian langsung klik saja, klik. Akan muncul ini. Kalian pilih display distribution. Seperti ini. Langsung otomatis seperti ini kan. Klik OK. Nah, di sini akan muncul ininya untuk binomial dan Poisson-nya. Untuk binomialnya itu ranknya 100 dan untuk Poisson ranknya 46,4. Setelah muncul seperti ini, kalian klik export. Nah, akan muncul lagi seperti ini. Untuk aplikasinya ini, kalian ganti Pro Model. Ini Pro Model. Setelah itu outputnya clipboard. Dan untuk ini feed distribution ini, kalian klik. Nah, di sini kan ada dua macam, binomial sama Poisson. Nah, kalian lihat ini, yang ini. Kalian lihat dulu ini. Rank yang paling besar itu yang mana? Kalau di saya, yaitu rank terbesarnya yaitu binomial.
maka saya akan gunakan binomial. Tetapi jika kalian rank terbesarnya yaitu Poisson 100 gitu, atau pokoknya lebih besar dari binomial, maka kalian klik Poisson saja di sini. Tapi kan ini kan binomial tertinggi, jadi binomial. Setelah itu klik ini, clipboard ini, outputnya clipboard, lalu kita klik OK. Setelah OK, kita masuk lagi ke sini, pro modelnya. Ini kita klik gambar palu ini, atau build ini. Setelah itu kita ganti move forward. Jangan lupa ya, ini ganti move forward. Lalu di time ini kita klik kanan, kita paste. Setelah itu kita muncul kan seperti ini, dan kita klik ini, paste ini. Terus setelah itu kita close saja, dan move logicnya terisi. Setelah itu untuk ke selanjutnya, kita klik ini di sini, mie instan yang ini. Pokoknya jangan lupa klik di sini dulu, terus lalu tekan enter. Nah, setelah itu kalian isi lagi. Ini entity-nya tetap mie instan. Terus lokasinya. Nah, untuk lokasi ini kan tadi kan dari loading ke pengemasan. Otomatis mie instan sekarang ada di pengemasan. Jadi kita klik pengemasan. Dan untuk routingnya kita akan tujukan ke inspeksi. Jadi tetap mie instan outputnya, dan destinasinya ke inspeksi sini. Klik OK. Nah, muncul seperti ini, tanda merah. Kita menggunakan move logic lagi, dan kita membuat bantuan dengan Startbit. Klik. Kita masukkan data kedua kita, aktivitas kedua, yaitu aktivitas pengemasan. Pertama 16, enter, 13, enter, 15, enter, 16, enter, 18, enter, 16, enter, 13, enter, 15, enter, 16, enter, 18, enter. Lalu kita klik auto fit, kita discrete distribution ini, klik, kita klik OK. Tetap yang tertinggi yaitu binomial, jadi kita klik export. Startbit ini kita ganti pro model, outputnya clipboard, dan ininya weighted distribusinya tetap binomial, karena yang tertinggi itu binomial, rank tertingginya 100. Kita klik OK. Setelah itu kita masuk ke sini, kita klik build, move forward, tab, jangan lupa move forward. Kita klik kanan, kita paste, lalu kita klik paste di sini. Setelah itu kita close, dan move logicnya ini sudah terisi. Setelah itu kita masuk ke selanjutnya, kita ganti ke sini, klik yang ini dulu, klik ini, lalu tekan enter. Kita menggunakan entitas tetap mie instan, lokasinya yaitu sekarang berada di inspeksi minyak, dan kita akan tujukan dari inspeksi ke pickup. Jadi destinasinya ke pickup. Setelah itu klik OK. Untuk move logicnya tetap menggunakan bantuan Startbit. Kita masukkan datanya untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas inspeksi atau pemeriksaan. 14, 13, 15, 16, enter, 16, enter, 13, enter, 14, enter, 13, enter, 15, enter, 16, enter, 13, enter. Setelah itu kita klik auto fit, kita klik ini discrete distribusi, kita klik OK. Rank tertinggi tetap di binomial, kita klik export. Target ini ganti ke pro model, binomial kita tetap di binomial, klik OK. Masuk ke sini, ini tetap di move forward, jangan lupa ini di kanan, paste, kita paste, kita close.
Dan kita masuk ke tahap selanjutnya, ke aktivitas selanjutnya, pengisian aktivitas selanjutnya. Kita enter, kita ganti entity mie instan, klik OK, lokasinya yaitu pickup, soalnya sebelumnya sekarang sudah ada titik di sini. Terus kita akan tujukan ke gudang, outputnya tetap mie instan. Untuk operasionalnya ini dikosongi saja ya, destinasinya ini ke gudang. Setelah itu move logic, kita menggunakan bantuan start bit, kita masukkan datanya 27 enter, 29 enter, 31 enter, 30 enter, 28 enter, 27 enter, 29 enter, 31 enter, 30 enter, dan 28 enter. Kita auto fit, discrete distribution, klik OK, dan ternyata rank tertingginya tetap di binomial. Jadi kita akan menggunakan tetap distribusinya binomial ini. Untuk aplikasinya di ProModel, jangan lupa klik OK. Setelah itu masuk ke sini, di gambar ini, tetap di move for, klik paste. Setelah itu kalian close. Setelah kalian close, kita ke yang terakhir, entity mie instan, lokasi gudang. Sekarang kita ada di gudang, output tetap mie instan, destinasinya exit. Terus karena terakhir akhirnya ini exit ya, semua logicnya kita gunakan auto fitnya, masukkan datanya 10, 8, 7, 9, 10, 10, 8, 7, 9, 10. Klik auto fit, discrete distribusi, klik OK. Ini ranknya yang tertinggi tetap lagi status. Kita klik export, ProModel, jangan lupa binomial, OK. Lalu klik di sini, build, tetap di move for. Setelah itu klik kanan, paste, dan paste. Kita close. Nah, ketika ini tahap ini sudah selesai terisi semua, maka tahap selanjutnya yaitu kita mensimulasikan dengan cara yang pertama yaitu option, klik opsi dulu ini. Lalu runtime-nya itu kita akan menggunakan 8 jam kerja, dan ini kita tetap di menit, dan untuk numbernya kita menggunakan 10. Setelah itu number replikasinya kita klik 10 ya. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita lanjut ke simulasi lagi dan kita run. Sebelum kita run, kita disuruh untuk men-save dulu, men-save program ini. Kalian klik OK saja nanti. Nah, di sini kita namakan modul 2, terserah kalian namakan apa, dan ini nanti akan dikirim ke Aslet. Klik save. Setelah itu akan seperti ini. Untuk mempercepat simulasinya, kita geser aja di sini. Setelah itu kita klik yes. Dan kita tunggu. Nah, akan ada ini report selection ini. Dan ini tetap normal run. Dan ini average ini kita klik all. Aplikasinya ini all. Dan klik OK. Dan akan muncul seperti ini. Dan kita klik entity activity. Dan muncul seperti ini. Dan setelah ini kalian akan menghitung manual dengan data yang dipakai itu data yang ini. Average time in system ini yang ini. Jadi seperti itu saja cara menggunakan modul ProModel. Kita akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasuki studi kasus. Pada studi kasus yaitu sebuah perusahaan bernama PT Jaya Makmur sedang melakukan pemindahan produk jadi berupa mie instan yang telah diolah menuju gudang penyimpanan.
Dalam satu hari kerja, yaitu selama 8 jam, PT Jaya Makmur melakukan kegiatan pengangkutan mie instan menuju gudang, dengan asumsi tidak terjadi downtime. Anda diminta untuk melakukan simulasi kegiatan pemindahan produk ke gudang dengan replikasi sebanyak 10 kali. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh dari melakukan observasi langsung dan data sekunder diperoleh melalui data histori perusahaan PT Jaya Makmur. Di tabel 1 ini terdapat waktu pengukuran yang terdiri dari aktivitas loading, pengemasan, pemeriksaan, gudang, dan pick up dengan pengukuran waktu dalam menit seperti di bawah ini. Kemudian di sini terdapat tabel 2 yaitu waktu pengukuran aktivitas. Di sini tabel 2 yaitu tabel hasil pengamatan yang telah dilakukan. Kemudian di validasi model yang pertama menghitung jumlah replikasi. Tabel 3 replikasi aktivitas pengangkutan. Tabel ini didapat dari output software ProModel pada bagian Evaluate in System. Dimasukkan datanya, kemudian dihitung rata-rata, standar deviasi, dan variansinya. Dengan N atau jumlah replikasinya sebanyak 10 replikasi, N-1-nya 9, confidence interval atau tingkat kepercayaannya 95%, alpha 100% kurangi 95%, yaitu 5% atau 0,05. Maka Z alpha per 2 didapatkan dari tabel Z, yaitu 1,96. Di sini kita lihat dari tabel Z ya. Kemudian half width, yaitu ini TD kali F kali alpha per 2 kali S per akar 10, 2,26. Di sini 2,26 itu didapatkan dari ini angka 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Kemudian dicocokkan dengan tabel T dengan jumlah N yaitu 9, maka didapatkan hasilnya 2,26. Kemudian S-nya yaitu 1,76 dibagi akar 10, dihasilkan 1,2585. Kemudian beta sama dengan half width yaitu 1,2585. Kemudian N aksennya yaitu Z alpha per 2 kali S per beta. Z alpha per 2-nya 1,96 kali standar deviasinya 1,76 per betanya 1,2585 menghasilkan 2,742 atau 3. Nah, N aksen 3 ini maka selanjutnya ambil replikasi yang di atas tadi, yaitu replikasi 1, 2, 3 untuk total waktu pengukuran dan hasil output simulasi. Didapatkan total waktu pengukurannya seperti ini dan total waktu output simulasinya seperti ini. Nah, ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian tabel 6 yaitu perbandingan output real system dan ProModel. Ini dimasukkan dari tabel 4 dan 5 sebelumnya, kemudian dihitung rata-rata, standar deviasi, dan variansinya. Dengan H0 yaitu mu1 kurangi mu2 yaitu jika diterima, kemudian mu1 kurangi mu2 itu jika tidak diterima. Dengan alfa 0,05. Nah, di F-nya di sini S1 sendiri ini yaitu standar deviasi dari real system, sedangkan S2 yaitu standar deviasi dari ProModel. Bisa dimasukkan angkanya, S1 kuadratnya 9 dengan N-nya 3, kemudian S2 kuadratnya 0,04 dengan N2-nya 3 dikuadratkan, kemudian dimasukkan S1 kuadratnya dengan N1 yaitu real systemnya sebanyak 3, bisa dimasukkan sendiri dengan hasil 2,02 atau 2. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa hasilnya yaitu 4,3. Di sini hasil DF-nya kan 4. Kemudian alfa ini dan DF ini digunakan untuk mencari nilai yang didapatkan dari tabel T. Kemudian dihasilkan ini 4,3. Kemudian untuk half width-nya yaitu ini 4,3, S1-nya 9, N1-nya 3, S2 kuadratnya 0,04, N2-nya 3, didapatkan hasil 7,46. Sehingga confidence intervalnya yaitu P X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi half width kurang dari sama dengan mu1 kurangi mu2 kurang dari sama dengan
X1 bar kurangi X2 bar tambah half bit sama dengan 1 kurangi alfa. Dimasukkan di sini X1 bar kurangi X2 bar, yaitu menghasilkan 4,85. Di sini X1 bar itu rata-rata dari real system, X2 bar itu rata-rata dari output simulasi. Kemudian half bit-nya dimasukkan 7,46, ini dimasukkan dan half bit-nya juga dimasukkan, menghasilkan min 2,61 kurang dari sama dengan mu1 kurangi mu2 kurang dari sama dengan 12,32 sama dengan 1 min alfa. Untuk analisanya, dari hasil dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 kurangi mu2, sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Nah, sekian penjelasan mengenai perhitungan manualnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.